Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izma Fira, NIM T 2019-4139. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdebatan tentang Pancasila. Kampanye dan diskusi yang terkait dengan dasar negara masih mempertontonkan perdebatan yang kadang-kala disertai ketegangan antara Islam dan Pancasila. Panggung politik masih menyediakan ruang kosong bagi perdebatan untuk merumuskan jawaban atas ideologi negara. Bahkan pada masa kontestasi menjelang pemilu 2019 dan 2014 dan 2019 ini sebagai penanda pesta demokrasi termuktahir, dan saya akan menjelaskan tentang bentuk dan susunan Pancasila. Pancasila merupakan karunia terbesar dari Allah SWT. Pancasila juga merupakan instar bagi bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, pemersatu kehidupan berbangsa, serta pandangan hidup bangsa. Pancasila lahir 1 Juni 1945 dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang 45. Mungkin cukup sekian kesimpulan presentasi dari saya. Pembahasan, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anila Hinayati, T 2019-4152. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kelima Pancasila. Yang A, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan di sini dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. Persamaan ini tidak hanya dalam bidang politik, melainkan bidang yang lain. Yang B, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya, namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimilikinya. C, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang D, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang E, mengambil keputusan dengan musyawarah. Yang F, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, fungsi Pancasila. Pancasila memiliki 9 fungsi. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara. Yang ketiga, sebagai dasar arahan dan petunjuk aktivitas berkehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ayu Wulandari, NIM T 2019-4127. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat dalam pasal 29, di mana implementasinya kita sebagai warga negara kita mempunyai hak dan kewajiban untuk memiliki dan memilih keyakinan yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Tidak ada paksaan dari siapapun, kita berhak memilih sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, implementasinya adalah kita harus saling menghargai dengan orang lain yang berbeda
keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh mencaci, kita tidak boleh menghina dari keyakinan orang lain. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana terdapat dalam pasal 26, di mana implementasinya adalah kita sebagai sesama warga negara kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Kita juga harus bekerja sama dalam kehidupan sosial. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kita juga harus memupuk toleransi, saling menolong antara sesama. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana terdapat dalam pasal 1 yang implementasinya adalah kita harus mengutamakan atau mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan kita sendiri atau di atas kepentingan golongan. Jadi kita juga harus mempunyai rasa cinta tanah air, dan juga kita harus menghormati atau kita juga harus menghargai, dimana kita ketahui negara kita adalah negara yang majemuk, artinya negara kita memiliki banyak sekali ragam suku budaya, memiliki banyak sekali adat, memiliki banyak perbedaan, tetapi kita harus meyakini bahwa kita tuh satu keluarga, kita satu negara, jadi kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana terdapat dalam pasal 1 ayat 2, di mana kita dalam memutuskan suatu perkara atau menyelesaikan suatu masalah kita harus melalui musyawarah terlebih dahulu. Jadi tidak atas kepentingan diri kita sendiri, tidak dari pemikiran kita sendiri, tetapi kita juga harus bermusyawarah dengan orang lain. Dan juga dalam musyawarah tersebut pasti tentu akan ada banyak perbedaan. Ada banyak perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan atau perbedaan segala macam. Kita harus menghargai perbedaan pendapat tersebut. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus punya inisiatif untuk melakukan musyawarah tersebut dengan baik. Kita harus mempunyai inisiatif untuk menghargai orang lain, pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana terdapat dalam pasal 27. Dan ini kita harus mempunyai sikap gotong royong, kita mempunyai sikap adil, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, tidak membedakan antara yang si kaya dengan si miskin, tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya, tetapi kita harus adil, semua memiliki hak yang sama, semua memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.